Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Papan. Pada hari ini saya akan melaksanakan pengayaan semester 1 yang dimana materi yang saya ambil itu konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan rumah tangga. Menurut ilmu modern, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan manusia. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Lalu ada kebutuhan sekunder, yang dimana pendidikan, transportasi, hiburan. Lalu ada kebutuhan tersier, seperti barang-barang mewah kayak mobil sport, perhiasan. Perhiasan itu seperti emas, berlian, dan lain-lain. Lalu ada ciri kebutuhan manusia, itu tidak terbatas, beragam, dan selalu berkembang. Yang tiga, alat pemuas kebutuhan seperti barang konsumsi langsung dikonsumsi, misalnya makanan. Barang produksi digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya mesin. Lalu ada jasa seperti pelayanan tenaga kerja, dokter, guru, sopir, dan lain-lain. Lalu ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama, menurut klasik Adam Smith, produksi, apa yang diproduksi. Distribusi, bagaimana barang atau jasa disalurkan. Lalu konsumsi, bagaimana barang atau jasa digunakan. Lalu yang ke B, menurut modern Paul Samuelson, apa yang diproduksi dan berapa banyak. Bagaimana cara memproduksinya. Yang tiga, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Lalu 5, prinsip-prinsip ekonomi. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil sebesar-besarnya. Pertimbangan rasional sebelum mengambil keputusan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang keenam, penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Membuat anggaran belanja keluarga, memilih prioritas kebutuhan sebelum membeli barang, menabung untuk kebutuhan mendatang, menggunakan barang dengan hemat dan bijak. Yang selanjutnya, aktivitas atau latihan. Sebutkan contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari seorang pelajar. Contohnya primer. Primer itu seperti contoh kebutuhan primer itu seperti pendidikan yang baik, pangan atau makanan yang bergizi, papan atau tempat tinggal, atau alat penunjang kebersihan dan kesehatan seperti sabun. Lalu ada kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder itu seperti perangkat komunikasi seperti ponsel, perangkat elektronik seperti laptop, handphone untuk menunjang pembelajaran bagi seorang siswa. Nah, lalu kebutuhan tersier itu merupakan kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier itu berkaitan dengan kemewahan seperti mungkin pelajaran butuh liburan dan lain sebagainya. Lalu ada jelaskan perbedaan antara barang konsumsi dan barang produksi. Kita akan mulai dulu dari perbedaan barang konsumsi. Kalau barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Sedangkan barang produksi itu merupakan barang yang digunakan dalam proses pembuatan barang lain. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dapat ambil dalam kehidupan sehari-hari
Contohnya seperti ini. Ketika kita memilih antara membeli makanan instan atau nasi, di mana kita harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pilihan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang keempat, menurut Samuelson, apa saja 3 pertanyaan pokok dalam ilmu ekonomi? Nah, tadi sudah dijawab yang di atas. Lalu yang kita akan melanjutkan ke bagian rangkuman. Ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan selalu berkembang. Dia akan selalu berkembang. Lalu masalah pokok ekonomi itu seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Prinsip ekonomi juga membantu manusia dalam mengambil keputusan yang efisien. Konsep ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Mungkin itu saja yang akan bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.